Good evening, Fathers. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GBI Tugu Raya. Selamat pagi, selamat bergabung kembali ya dalam ibadah Zoom kita pada pagi hari ini di minggu pertama bulan Juni 2021. Tuhan Yesus memberkati, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua dalam keadaan sehat. Puji nama Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya. Ada amin, boleh angkat jempolnya semuanya. Tuhan Yesus baik ya. Haleluya. Amin. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk dalam ibadah Zoom meeting pada pagi siang hari ini. Mari sama-sama kita menyatukan hati, kita menyatukan pikiran, masuk dalam haleluya. Bawa hati kami Tuhan, kami mau masuk dalam ibadah pada siang hari ini Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu ya Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Akan pernah kami bawa Tuhan, akan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Hamba-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatimu sebagai persembahanku. Haleluya. Ucap syukur Tuhan untuk hari-hari yang telah Kau berikan bagi kami. Haleluya. Hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Hari sepanjang hari Kau berkati kami, limpahi kami dengan kasih karunia Tuhan. Ya Yesus. Ku bawa kepadamu, ya Tuhan, persembahanku ini. Kau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik,
harum dan sejati di hadapan namamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah kami bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan namamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Syukur kami Tuhan, segala pujian bagi nama-Mu Tuhan, segala hormat bagi nama-Mu. Haleluya, syukur, Allah segala pujian bagi nama-Mu, segala hormat bagi nama-Mu Tuhan. Syukur haleluya, glory bagimu Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, syukur bagimu, hormat ucap bagi nama-Mu, glory bagi ditinggikan.
akhir zaman ini Tuhan, kami tetap memuji-Mu Tuhan. Biarlah surgawi Tuhan mendengar setiap tangan-tangan yang mengangkat dan memuji nama-Mu Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya Tuhan Yesus Kristus, kita akan memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Tetap bersukacita, ada sukacita pada siang hari ini. Ada amin. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu Saudara. Saya bersukacita bagi nama Tuhan Yesus. Ada amin ya. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Anggur baru tercurah bagi umatnya, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Tepuk tangan dan bersukacita bagi Tuhan Yesus Kristus, bersorak bagi namanya. Ada amin. Hey. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah
bagi gerejanya, membagikan umat pilihannya. Katakan sekali lagi, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membagikan umat pilihannya. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan kita. Haleluya. Belenggu dosa kami patahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, aku baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Haleluya. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membagikan umat pilihannya. Katakan, hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa kami patahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, rapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Katakan sekali lagi, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Ada amin. Yeay. Tiba Keselamatan dan kuasa. keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurahinya, karena dilemparkannya para terdakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang tiba Keselamatan dan kuasa. keselamatan dan kuasa, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurahinya, karena dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, Oleh kesaksian kita. oleh kesaksian kita, Yuk istiqamah.
telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amin. Oleh darah anak domba. Haleluya. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Ada aminnya Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Puji nama Tuhan, pada siang hari ini kita semua bisa hadir dalam ibadah Zoom meeting. Masih bisa merasakan berkat Tuhan senantiasa hari demi hari. Masih bisa bergabung, masih bisa mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah online. Walaupun belum bertatap muka kita di gereja, tapi Tuhan Yesus kasih jalan untuk kita selalu bisa beribadah bersama-sama. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan akan dilanjutkan lagi dengan perjamuan kudus. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Haleluya. Kamu satukan hati Tuhan, kamu masuk dalam hadirat Tuhan pada siang hari ini Bapak. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Aku dirimu melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oh
setiap Allah yang kasih seperti Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan kami ada sampai hari ini Tuhan. Itu semua bukan karena kuat dan bagian kami Tuhan, tapi kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Pada siang hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Kami mendengar firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Ari Broto Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan, setiap perkataan-perkataan daripada Injil-Mu Tuhan, selalu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, selalu menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut firman-Mu pada siang hari ini. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Dipersilakan kepada Bapak Pendeta Ari Broto untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Shalom semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Jumpa lagi kita dalam ibadah online kita. Tema kita pada hari adalah kekurangan dan kelemahan. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 30 ayat yang kedua. Amsal 30 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang, setiap kita pasti mempunyai kekurangan. Setiap orang, setiap kita pasti punya kelemahan. Bahkan orang yang kita banggakan sekalipun adalah manusia biasa yang juga mempunyai kekurangan. Di negeri ini, di negara kita punya presiden yang tentu kita banggakan. Meskipun ada juga yang membencinya, tapi banyak yang membanggakan. Meskipun demikian, beliau juga adalah manusia biasa yang punya kekurangan. Melalui bacaan Alkitab tadi, kita tahu bagaimana kita harus belajar dari orang yang lemah dan kecil. Kelihatannya nggak masuk di akal ya. Karena biasanya kita belajar dari orang yang hebat, biasanya kita belajar dari orang yang besar, yang berhasil, yang luar biasa, tapi kali ini kita mau belajar dari orang yang lemah, dari orang yang kecil. Kita akan belajar paling tidak 4 prinsip kebenaran Alkitab tentang kekurangan dan kelemahan. Yang pertama, yang dapat kita pelajari, yaitu di dalam 30 firman Tuhan berkata, jika aku harus bermegah, ini kata Paulus, jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Jadi yang dapat kita pelajari tentang kekurangan dan kelemahan adalah bahwa yang pertama, kelemahan atau kekurangan bukan akhir dari segala-galanya. Orang jatuh bukan karena dia lemah, tetapi orang jatuh karena dia tidak mengenal jalan yang benar. Ada banyak orang yang berhasil yang sebenarnya justru dia lemah. Kenapa orang gagal? Kenapa orang jatuh? Karena dia berpikir bahwa kelemahan adalah akhir dari segala-galanya, kekurangan adalah akhir dari segala-galanya. Karena dia menganggap kelemahan dan kekurangan akhir dari segalanya, maka dia mulai bersungut-sungut di tengah-tengah kekurangan dan kelemahannya itu. Dia mulai menyerah di tengah kekurangan dan kelemahannya itu. Dia berpikir
tidak ada jalan keluar bagi kekurangan dan kelemahannya. Dia mulai menghakimi dan menghukum dirinya sendiri. Makanya akhirnya dia jatuh. Tapi Rasul Paulus berbeda. Dia berkata, aku bermegah di dalam kelemahanku. Jadi memang pada saat itu Paulus dalam kondisi yang sangat lemah. Dia punya penyakit di mana dia minta sama Tuhan untuk Tuhan angkat penyakitnya, tapi Tuhan justru jawab, cukup sudah kasih karuniaku padamu. Jadi penyakit itu terus menyertai Paulus sampai akhir hidupnya. Dia merasa dia fisiknya lemah, dia punya kekurangan atas fisiknya, tapi justru dia berkata, aku bermegah di dalam kelemahanku. Karena dia menganggap bahwa kelemahan bukan akhir dari segala-galanya. Mungkin saja dia lemah, mungkin saja dia kurang. Tapi jika dia bersama dengan Kristus, maka segala sesuatu dapat dia tanggung dengan luar biasa. Makanya dia berkata, aku bermegah di dalam kelemahanku. Jadi, hal pertama yang dapat kita pelajari mengenai kekurangan dan kelemahan adalah bahwa kelemahan dan kekurangan bukan akhir dari segala-galanya jika kita bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua yang dapat kita pelajari tentang kekurangan dan kelemahan adalah di Mazmur 10 ayat 14 firman Tuhan berkata, kepadamulah, ayat 14b, kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim piatu engkau menjadi penolong. Jadi yang kedua yang dapat kita pelajari mengenai kekurangan dan kelemahan adalah orang yang menyadari kelemahan atau kekurangannya akan menjadi orang yang rajin berdoa. Maka dari itu pemazmur di dalam Mazmur 10 ayat 14b berkata, kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Karena dia menyadari dia lemah, dia memiliki banyak kekurangan, akhirnya dia menjadi orang yang rajin berdoa. Artinya dia berserah penuh kepada Tuhan. Dengan menyadari kelemahannya, ia tidak berani berjalan sendiri dan berjuang dengan kekuatannya sendiri. Tetapi dia akan selalu berdoa dan berseru kepada Allah. Kalau saudara adalah orang yang tidak pernah berdoa, maka jangan bilang saudara sibuk. Orang yang tidak pernah berdoa, menurut saya adalah orang yang sombong. Merasa dirinya kuat. Dan secara tidak langsung menganggap bahwa tanpa Allah, saudara bisa melakukan semuanya. Tidak. Jadi, orang yang rajin berdoa adalah orang yang menyerahkan semuanya kepada Tuhan, mengharapkan campur tangannya, dan menyadari tanpa Tuhan dia tidak sanggup melakukan segala perkara. Hanya bersama dengan Kristus saja dia bisa menjadi kuat dan bisa melakukan banyak hal. Tentu orang yang menyadari kelemahannya yang dapat kita pelajari adalah akan menjadi orang yang rajin berdoa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita termasuk orang yang rajin berdoa dalam hal menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan sepenuh di dalam setiap langkah kehidupan kita? Itu hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga yang dapat kita pelajari mengenai kekurangan dan kelemahan adalah Mazmur 36 ayat 8, firman Tuhan berkata, betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayapmu. Jadi hal ketiga yang dapat kita pelajari tentang kekurangan dan kelemahan adalah kelemahan membuat kita menghargai kasih Allah. Kita menghargai kasih Allah, kita menghargai anugerah Allah yang luar biasa dan berkat-berkatnya yang melimpah, karena kita merasa bahwa bersama dengan Allah kita menjadi kuat. Dengan menyadari kita lemah, kita mengakui kemurahan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Kalau kita memperoleh keberhasilan, itu karena anugerah Allah. Kalau kita memperoleh keberuntungan, itu karena anugerah Allah. Kalau kita mendapatkan kekuatan yang baru, itu karena anugerah Allah. Kelemahan mengajar kita untuk bekerja sama dengan orang lain. Kelemahan, dengan menyadari kelemahan kita belajar untuk menghargai orang lain dan mau bekerja sama dengan orang lain. Jadi hal ketiga yang dapat kita pelajari mengenai kekurangan dan kelemahan adalah
kelemahan membuat kita menghargai kasih Allah. Lalu yang keempat yang dapat kita pelajari tentang kekurangan dan kelemahan adalah firman Tuhan dalam 2 Korintus 12 ayat 10 berkata, "Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan," kata Paulus, "di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesusahan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat," kata Paulus. Jadi hal keempat yang dapat kita pelajari tentang kekurangan dan kelemahan adalah kita tetap bersyukur di tengah kelemahan kita. Allah memberikan segala sesuatu yang baik kepada anak-anaknya. Tidak pernah Tuhan memberi batu kepada anak-anaknya yang minta roti. Tuhan mengerti kekurangan dan kelemahan kita. Namun itu bukan berarti saudara harus jatuh atau kita harus jatuh. Yesus mempunyai rencana yang indah untuk kehidupan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah gagal. Sekali lagi saya tekankan, Tuhan tidak pernah gagal. Ia selalu mempunyai jalan keluar untuk anak-anaknya yang selalu berharap kepadanya. Maka dari itu, Paulus mengajar kita untuk berkata, jika kita lemah, maka kita kuat. Jika aku lemah, maka aku kuat. Kuat karena apa? Karena ada Kristus bersama-sama dengan kita. Jadi, saya ulang lagi, kelemahan dan kekurangan mengajarkan kepada kita, kelemahan bukan akhir dari segala-galanya. Yang kedua, orang yang menyadari kelemahan akan menjadi orang yang rajin berdoa. Yang ketiga, kelemahan membuat kita menghargai kasih Allah. Dan yang keempat, kelemahan dan kekurangan membuat kita tetap bersyukur di tengah-tengah kekurangan dan kelemahan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kekurangan dan kelemahan seharusnya membuat seseorang tetap bergantung dan berserah kepada Allah. Bukan malah bersungut-sungut, bukan malah mengeluh, tapi sebaliknya, bergantung dan berserah dibarengi dengan ucapan syukur kepada Allah. Bersama dengan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Di dalam firman-Mu kali ini, Engkau mengajar setiap kami bahwa kekurangan dan kelemahan bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebab jika Engkau di dalam kami dan kami ada di dalam Engkau, maka kami menjadi kuat. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa kami akan bermegah atas kelemahan kami. Dan kalau kami lemah, maka kami akan kuat karena ada Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan telah memilih kami menjadi umat-Mu dan telah menjadi Tuhan atas kami yang selalu menyertai, melindungi, memelihara, dan memberkati kami. Sebentar Tuhan, kami akan menikmati perjamuan kudus. Kami akan bersatu dan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, di mana melalui tubuh dan darah-Mu, kami boleh menjadi semakin kuat di dalam Engkau untuk menjadi saksi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan roti dan atau pengganti roti dan anggur atau pengganti anggur untuk kita dapat memulai perjamuan kudus kita. Bapak Ibu Saudara, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, terus pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita, mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, mari kita minum cawan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, berikan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Kami berterima kasih kepadamu Bapa di sorga, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh menikmati Tuhan tubuh dan darah Kristus sebagai suatu ungkapan syukur kami bahwa kami telah disatukan masuk di dalam perkawinan anak domba Allah. Kami boleh bersama-sama Tuhan merasakan kasih Tuhan dalam hidup kami. Hidup yang sungguh sudah dibaharui ya Bapa, hidup yang berada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur buat kesempatan ini. Kalau saat ini kami sudah boleh bersama-sama Tuhan dilayani Tuhan lewat firman Tuhan yang kami sudah terima. Kiranya Roh Kudus menjamah memimpin kami, mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan berkati kami semua, khususnya buat hamba-Mu Bapak Pendeta Ari Broto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati dan terus Engkau pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berterima kasih kepadamu buat anugerah yang besar yang Tuhan berikan, yaitu keselamatan yang kekal yang Engkau sediakan bagi setiap kami. Hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua kami yang berada di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan memberkati kami, melawat kami. Hari ini kuasa mujizat dinyatakan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Kami percaya Engkau melawat kami masing-masing dimanapun saat ini kami berada. Karena kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami percaya Tuhan hari ini kami semua sudah dibaharui dan iman kami terus bertambah di dalam Engkau, sehingga apapun yang terjadi baik di dalam keadaan suka maupun di dalam keadaan duka, kami tetap bertekun kepada Tuhan. Kami tetap setia kepada Tuhan. Dan kami boleh mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi ya Bapa, kami
boleh menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kami dan Engkau turut bekerja di dalam setiap persoalan yang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menang karena Engkau berada di pihak kami dan kami berada di dalam pihak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau ya Bapa kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Semua saudara di rumah katakan amin. Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih saudara-saudara. Terima kasih buat Pak Ari Broto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Kita percaya kita semua diberkati Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama pada saat ini mari kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita akan masuk dalam doa penutup dan doa berkat, kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian, Yesus Tuhanku. Kita nyanyikan pujian ini saudara-saudara, ada di teks, saudara-saudara bisa ikuti lagu ini ya. Puji Tuhan. Ayo. Haleluya. Hati gelisah, hilang pengharapan, dosa membawa kehancuran, keinginan hati yang tak terkendali, hidup menyusahkan diri. Percaya padanya, Yesus Kristus Tuhan, kasih kuasa-Nya menyelamatkan. Mari sembah Dia, memuji nama-Nya, Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan itu, Yesus Tuhanku. Mari kita lambaikan tangan. Haleluya. Yesus juga Tuhanku. Amin. Dia tolongku, Dia juga tolongmu. Hati gelisah, hilang pengharapan, dosa membawa kehancuran, keinginan hati yang tak terkendali, menyusahkan diri. Percaya padanya, percaya padanya, Yesus Kristus Tuhan, kasih kuasa-Nya menyelamatkan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, memuji nama-Nya, Raja di atas segala raja. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku, Yesus juga Tuhanmu. Dia tolongku, Dia juga tolongmu. Yesus, Yesus Tuhanku, Yesus juga Tuhanmu. Dia tolongku, Dia juga tolongmu. Dia tolongmu, Dia juga tolongmu. Dia tolong semua. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kepada Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih saudara-saudara yang bergabung dalam online kita ya. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Haleluya. Semua yang sudah ada di layar ini saya lihat. Terima kasih. Saya percaya kita semua sudah diberkati Tuhan. Nah, jangan lupa besok minggu depan kembali kita bersama-sama berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan lewat acara yang seperti ini. Nah, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa buat Tuhan
pada saat ini dia sudah memimpin kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Sorga berkesempatan Tuhan pada saat siang hari ini. Sungguh kami diberkati Tuhan lewat ibadah yang kami adakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan dalam setiap apa yang kami kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan siap melawat kami, Tuhan siap menjamah kami, Tuhan siap memulihkan kami. Dan iman percaya kami senantiasa bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa di sorga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan saat ini. Biarlah Roh Kudus terus menjamah memimpin kami. Dan kami berterima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Di dalam kehidupan kami tidak ada satupun yang sempurna ya Bapa. Namun kami sungguh menyadari ini semua. Dan olehnya kami boleh bersama-sama datang hanya kepadamu. Karena Engkaulah Allah yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang sanggup memimpin kami ya Bapa, menjadi anak-anak-Mu yang sungguh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini masih ada dalam keadaan sakit. Tuhan menjamah, Tuhan sembuhkan. Kami percaya, kami berdoa kiranya kuasa mujizat Kau nyatakan. Kuasa mujizat-Mu terus berlaku saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh kegiatan pelayanan hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Tuhan berkati dan pakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Akhirnya kami juga berdoa buat negara bangsa kami Indonesia. Tuhan tolong lindungi negara ini Bapa. Engkau berkati, curahkan belas kasihan-Mu bagi bangsa ini. Senantiasa bangsa ini berada di dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan Engkau yang senantiasa terus memberikan kuasa-Mu ya Bapa, bagi setiap Tuhan hamba-hamba-Mu untuk boleh menyuarakan suara kenabian bagi setiap Tuhan seluruh warga masyarakat yang ada. Kami berdoa biarlah sungguh Tuhan ada kuasa yang dinyatakan bagi negeri ini, bagi bangsa ini. Diselamatkan kiranya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh keadaan di negeri ini biarlah boleh aman dan kondusif, tidak terjadi segala sesuatu apapun ya Bapa. Sebab kami percaya bahwa di dalamnya banyak anak-anak Tuhan yang berseru kepadamu. Kiranya kesejahteraan negara ini juga kesejahteraan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, berkati, sembuhkan yang Tuhan sakit COVID, kiranya dijamah, disembuhkan Tuhan. Berdoa bagi semua keluarga berada dalam perlindungan-Mu. Terima kasih dalam doa kami bagi bangsa kami, pemerintahan Jokowi diberkati Tuhan. Tuhan Kau tolong ya Bapa dalam segala tugas-tugas yang dikerjakan, seluruh jajarannya diberkati Tuhan dan berikan roh takut bagi semua Tuhan. Para Tuhan petugas-petugas yang sudah bekerja, yang sudah melakukan segala tugas-tugas kenegaraan ya Bapa, biarlah mereka sungguh berada dalam pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami ya Bapa, dan akhirnya Tuhan kami akan mengakhiri ibadah online saat ini. Berkenan Bapa Engkau hadir dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing, dan kiranya kasih setia-Mu terus melingkupi kami ya Bapa. Dan kami boleh dapat kembali Tuhan melakukan ibadah ini bersama-sama menjalaninya ya Bapa, dengan pengharapan yang baru dan dengan hati yang penuh sukacita. Kami untuk boleh siap menerima berkat Tuhan dalam setiap Tuhan ibadah yang kami adakan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan mata hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat anugerah damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa di sorga, di dalam kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dan pimpinan kuasa Roh Kudus senantiasa melingkupi saudara-saudara semua saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua di rumah katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, terima kasih sekali lagi buat semua yang sudah bergabung. Buat Pak Ari Bloto, Tuhan memberkati. Buat Ibu Martece, Tuhan memberkati. Buat Ibu Yulia, Tuhan berkati. Ibu Salma Purba, Tuhan memberkati. Buat Nina dan Rafael sekeluarga, terima kasih, Tuhan berkati. Saudara Ewi, Tuhan memberkati. Buat Saudara Yuyun, Tuhan berkati. Dan buat saudara-saudara Bu Edi Sutagalung, Tuhan memberkati. Ya kita percaya semua saudara diberkati Tuhan, juga buat Natania, Tuhan berkati. Haleluya. Tuhan memberkati juga buat ya semua kita ya yang sudah boleh bersama-sama bergabung saat ini.
Puji Tuhan juga buat saudara Ibu Kathy, Tuhan memberkati Ibu, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Haleluya, semua kita diberkati Tuhan. Ya shalom, kiranya kita berada dalam kondisi tubuh sehat dan Tuhan terus memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati kita dan sampai ketemu minggu depan. Haleluya. Tuhan memberkati. Dan